Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, shalom untuk saudara-saudaraku yang baru bergabung dengan persekutuan doa Jumat pagi dari Pekerja Bank Rakyat Indonesia. Bacaan Injil pada pagi hari ini dari Lukas 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dan pagi ini kita akan bersama-sama dituntun oleh Tuhan melalui tema lebih dari sekedar cerita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita pada pagi hari ini tidak hanya bercerita tentang penampakan Yesus, akan tetapi juga tentang perjalanan transisi dari para muridnya, dari keraguan menjadi sebuah kepastian, dari sebuah ketakutan menjadi keberanian. Ketika Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, Ia mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera menjadi sebuah kata yang istimewa ketika kata diucapkan Yesus. Kata damai sejahtera itu diucapkan oleh Yesus setelah Yesus bangkit. Kata damai sejahtera, ketika kita melihat dari etimologinya, berasal dari bahasa Ibrani shalom yang berarti salam, dan bahasa Yunani eirene yang berarti selamat. Akan tetapi kata damai sejahtera yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia sudah bangkit menjadi istimewa, karena kata damai sejahtera itu bukan sekedar kata shalom atau salam, dan bukan sekedar kata eirene atau selamat, tetapi lebih daripada itu. Kata damai sejahtera yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah janji. Janji bahwa Tuhan Yesus akan menyertai perjalanan para muridnya pada waktu itu, dan juga perjalanan kita sebagai orang-orang yang percaya akan kebangkitan Yesus dalam melangkah berjalan di kehidupan kita. Pada waktu itu diceritakan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan para muridnya, sejatinya hati para murid dipenuhi dengan badai. Karena mereka mengira mereka sedang melihat hantu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tidak memarahi mereka karena murid-muridnya kurang iman. Sebaliknya, Tuhan Yesus memberikan bukti-bukti yang nyata, yaitu yang pertama dalam Lukas 24 ayat 39, Ia menunjukkan bekas lukanya. Lihatlah tanganku dan kakiku. Bukti nyata yang kedua, Yesus meminta mereka menyentuhnya. Ada dalam Lukas 24 ayat 39. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Kemudian bukti nyata yang ketiga, bahwa Yesus makan di depan mereka. Ada tertulis dalam Lukas 24 ayat 42 sampai dengan 43. Ia meminta sepotong ikan goreng dan Yesus memakannya. Tentu saja hantu tidak akan makan ikan goreng. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan melalui sabdanya pada pagi hari ini dari Lukas 24 ayat 35 sampai 48.
Jika kita renungkan bersama, akan menghasilkan sebuah refleksi yang mendalam, terutama jika kita hubungkan dengan realitas kegiatan kita sehari-hari sebagai pekerja dari Bank Rakyat Indonesia. Sekilas, suasana yang terjadi 2000 tahun yang lalu tampak jauh dari hiruk-pikuk sebuah kantor bank. Namun, dinamika yang dialami oleh para murid Yesus pada waktu itu, seperti adanya ketakutan, adanya kebutuhan akan kepastian, adanya pemahaman-pemahaman. Hal ini sangat relevan dengan dunia perbankan kita saat ini. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dalam bacaan Injil Lukas 24 ayat 35 sampai dengan 48. Yang pertama, kata-kata Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu, di ayat 36. Ketika menghadapi tekanan dan kecemasan, dalam bacaan Injil Lukas disampaikan para murid sedang berkumpul dalam keadaan takut, cemas, dan juga kebingungan. Kehadiran Yesus yang pertama kali membawa sapaan, damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi ini dapat kita pahami sama ketika kita sebagai pekerja BRI dengan berbagai dinamika pekerjaan kita, seperti target-target pencapaian yang harus kita lakukan, yang harus kita capai, adanya waktu-waktu yang terbatas untuk mencapainya, adanya komplain-komplain dari nasabah yang kita layani, seringkali membuat kita menjadi stres. Seringkali membuat kita menjadi takut dan seringkali membuat kita menjadi tidak percaya atau putus harapan. Di tengah situasi yang ada, seharusnya sebagai orang percaya yang yakin bahwa Yesus telah bangkit, datang dan menawarkan damai sejahtera. Pekerjaan tidak seharusnya digerakkan oleh sebuah ketakutan, melainkan pekerjaan digerakkan dari sebuah ketenangan jiwa. Ketenangan karena yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan di tempat kita bekerja. Ada shalom, ada damai sejahtera, ada janji Tuhan yang akan menyertai setiap langkah dalam pekerjaan kita. Refleksi yang kedua, adanya integritas dan bukti nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu, dalam bacaan Injil Lukas 24 ayat 39 sampai 43, Yesus dikatakan tidak menuntut para murid untuk percaya, tetapi dia menunjukkan bukti fisik, seperti adanya luka di tangan dan kaki, serta Yesus makan sepotong ikan goreng untuk membuktikan bahwa ia sungguh nyata, bukan hantu ataupun sebuah ilusi. Relevansinya bagi kita adalah bahwa industri perbankan di mana kita bekerja dibangun atas dasar kepercayaan, pembuktian, dan juga adanya transparansi, seperti halnya adanya verifikasi data. Dan sama seperti Yesus yang memberikan kebenaran yang dapat diverifikasi, bagi kita pekerja BRI yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, kita pun dipanggil untuk dapat bekerja dengan integritas yang dapat diuji.
tidak ada manipulasi data, tidak ada fraud, adanya kejujuran, adanya ketelitian dalam bekerja, dan semuanya itu adalah cerminan dari iman yang bersandar pada sebuah realitas dan juga kebenaran. Refleksi yang ketiga, dari Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 24 ayat 48, Yesus memberikan mandat terakhir dengan mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi di lingkungan kita bekerja bukan berarti kita harus berkhotbah di ruangan tempat kita bekerja. Menjadi saksi berarti mendemonstrasikan karakter Kristus seperti adanya pengampunan, adanya sebuah kesabaran, adanya kasih, melalui profesionalisme kita dalam bekerja, melayani para nasabah dengan sukacita, melayani para nasabah yang sedang dalam kesulitan dengan empati, dan juga mau berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman-teman sekerja tanpa saling menjatuhkan. Di saat itulah kita sedang menjadi saksi yang hidup akan Kristus yang sudah bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nyatanya bacaan Injil kita pada pagi hari ini adalah sebuah panggilan bagi kita untuk terus berusaha membawa damai sejahtera Kristus dimanapun kita berada, termasuk di lingkungan kita bekerja. Ini adalah sebuah undangan bagi kita untuk selalu berusaha bekerja dengan integritas yang teruji dan dapat melihat bahwa rutinitas pekerjaan yang kita lakukan adalah sebuah misi pelayanan yang mulia, sebagaimana kesaksian tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit. Amin. Mari berkat Tuhan yang sudah kita terima, kita sambut dengan menaikkan pujian.